Kompas Siang hari ini kami awali dengan informasi sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki berlanjut hari ini. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak Peggy dan Polda Jawa Barat. Saudara, pada Jumat pagi, kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat menyerahkan kesimpulan pra-peradilan mereka kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Persidangan hanya berlangsung selama 10 menit. Sidang pun akan dilanjutkan pada Senin 8 Juli 2024 pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan putusan pra-peradilan. Saat menutup sidang, Hakim menegaskan dirinya akan memberikan keputusan secara objektif. Hakim memastikan tidak ada masuk angin dalam menghasilkan keputusan. Dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini. Dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya, Amin. ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan dan yang mulia. Saya bisa sehat ya seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin, kalau dalam tanda petik tidak ada. Tim hukum Polda Jabar bersikukuh menolak dalil-dalil permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan yang dilontarkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Poin-poin penolakan itu dirangkum dalam berkas kesimpulan yang telah diserahkan kepada hakim. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan penolakan terhadap semua dalil-dalil yang disampaikan tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon dituangkan dalam 12 halaman kesimpulan yang sudah diserahkan kepada hakim. Adapun inti dari kesimpulan pra-peradilan itu menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Saudara, langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung. Vida, poin-poin apa saja kesimpulannya yang diserahkan oleh atau yang disimpulkan oleh Polda Jawa Barat dan juga pengacara Peggy Setiawan? Ya, Vidi, tadi sidang pra-peradilan hari ini dengan agenda kesimpulan ini memang baik dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak Peggy Setiawan maupun dari Polda Jabar, ini sama-sama tidak kemudian membacakan secara langsung poin-poin kesimpulan mereka di hadapan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Namun memang kesimpulan-kesimpulan tersebut ini hanya diserahkan melalui sejumlah berkas begitu ya. Vidi dan juga saudara, tadi kami berbincang dengan kedua belah pihak baik itu pemohon dan juga termohon. Kalau dari pihak Peggy Setiawan ini menyerahkan dengan sejumlah kurang lebih 30 halaman berkas kesimpulan begitu, sedangkan untuk Polda Jawa Barat ini menyerahkan kurang lebih 12 halaman begitu. Kesimpulan yang berkas tersebut ini langsung diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Jadi tadi Vidi dan juga saudara, sidang kesimpulan hari ini berlangsung cukup singkat begitu ya. Kurang lebih ini sekitar 10 menit saja. Dan tentunya saat ini yang masih ditunggu atau ditunggu bersama-sama ini adalah sidang putusan dari kemudian Hakim Tunggal Eman Sulaiman terkait apakah kemudian penetapan Peggy Setiawan tersangka kasus kemudian perlindungan anak dan juga pembunuhan berencana Vina dan juga Eki 8 tahun silam ini sah secara hukum atau tidak. Tentunya ini nanti akan diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman di Senin mendatang. Tapi Vidi dan juga saudara, kalau kita menilik ke belakang,
perjalanan sidang pra-peradilan dari penetapan tersangka Peggy Setiawan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 hari ke belakang, dimulai sejak tanggal 1 Juli 2024 lalu, di mana ada sejumlah saksi yang kemudian dihadirkan oleh pihak dari Peggy Setiawan dan juga ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Tadi masing-masing pihak kami sempat tanyakan begitu ya pendapatnya terkait sidang pra-peradilan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 hari ke belakang. Kalau dari pihak Polda Jawa Barat, mereka meyakini bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh pihaknya ini sudah sesuai dengan kemudian prosedur hukum dan tidak menyalahi aturan. Sementara untuk dari pihak Peggy Setiawan ini menyebut bahwa sangat disayangkan pihak termohon begitu ya atau Polda Jawa Barat ini tidak bisa membuktikan dalam sidang pra-peradilan kemarin begitu ya yang sudah dilangsungkan terkait apakah kemudian klien mereka Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Sementara kalau dari pihak Peggy Setiawan ini telah mengajukan beberapa saksi dan juga ahli pidana yang atau maksud kami beberapa saksi yang kemudian bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron, DPO atau buron yang selama 8 tahun ke belakang ini diburu oleh polisi, utamanya ini adalah dari Polda Jawa Barat terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Kalau kita runut ke belakang kembali Vidi dan juga saudara, paling tidak ada 5 saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan. Ini adalah teman-teman dari Peggy Setiawan sesama buruh bangunan yang 8 tahun lalu, tepatnya di waktu-waktu sekitar waktu kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki, ini mengerjakan proyek di Kota Bandung. Di antaranya ini adalah Dede Kurniawan, Bondol, Soeharsono dan juga Agus serta pemilik proyek serta istri dari pemilik proyek. Dan tentunya kita masih menunggu Vidi dan juga saudara bagaimana keputusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Senin mendatang. Demikian Vidi. Tidak, tadi Anda jelaskan bahwa penetapan Peggy Setiawan menurut Polda Jawa Barat ini sudah sah. Tapi apa alasan Polda Jabar menolak seluruh dalil dari pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah ini? Ini tentunya berdasarkan ahli pidana atau keterangan ahli pidana yang kemarin, tepatnya pada hari Kamis kemarin begitu Vidi dan juga saudara dihadirkan oleh Polda Jawa Barat, di mana ahli pidana ini menyebut bahwa untuk penetapan tersangka seseorang dalam suatu kasus pidana begitu ya, 2 alat bukti ini cukup untuk dijadikan dasar sebagai penetapan kemudian seseorang sebagai tersangka. Dalam hal ini dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan, Vidi dan juga saudara, sudah ada 2 alat bukti yang dikantongi oleh polisi dari Polda Jawa Barat begitu ya, yang dijadikan dasar sebagai keterlibatan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Sementara kalau kita melihat sebetulnya hal ini juga dibantah begitu ya oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan atau pihak Peggy Setiawan melalui ahli pidana yang juga dihadirkan 1 hari sebelumnya, tepatnya di hari Rabu pada saat sidang pembuktian. Di mana kalau berdasarkan ahli pidana yang didatangkan oleh tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini menyebut seharusnya 2 alat bukti tersebut harus ditambah dengan kemudian barang bukti yang mendukung kemudian perbuatan pidana seseorang. Apalagi Vidi dan juga saudara kalau melihat ini adalah bukan perkara pidana biasa, tapi ini menyangkut dengan perkara pidana pembunuhan berencana, sehingga barang bukti yang mendukung menurut dari ahli pidana dari pihak Peggy Setiawan ini seharusnya bisa dihadirkan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Selain terkait alat bukti dan juga barang bukti, Vidi dan juga saudara, yang juga kemudian dibahas dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan selama 4 hari ke belakang, ini juga terkait proses penyitaan barang bukti oleh Polda Jawa Barat, di mana berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam kemudian sidang pra-peradilan pembuktian kemarin, bahwa penyitaan barang bukti Peggy Setiawan ini dilakukan
ada dua begitu ya, Vidi dan juga saudara. Ada penyitaan barang bukti yang dilakukan 8 tahun silam pada tahun 2016 dan juga di tahun 2024 ini saat kemudian Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, kedua penyitaan barang bukti ini dinyatakan tidak sah sesuai hukum. Karena kalau yang pertama di tahun 2016 ini penyitaan tidak disertai surat dari pihak pengadilan, dan saat penyitaan ini selesai dilakukan, selama 1 minggu setelah penyitaan dilakukan tidak ada surat kemudian persetujuan juga yang diberikan dari pengadilan setempat. Demikian Vidi. Baik, kita tunggu bersama nanti sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan Senin pekan depan. Terima kasih Vida Latas untuk laporan Anda dari Pengadilan Negeri Bandung.